memberikan pencerahan. Apakah hasil produk dari Kemenaker itu merupakan konkret atau abstrak, gitu. Berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Jimli Asidiki. Mungkin teman-teman sekalian ada yang bisa menambahkan. Silakan. Pak Uji itu udah gerak-gerak tuh. Silakan. Yang mana Pak Ketua ini? Ya. Itu ada tercantum di halaman 4. Ya, gimana petunjuk? Jadi pancingan dari Pak Dr. Firman mengatakan hasil produk dari Kemenaker kemarin perihal masalah BPJS, produk lah, pokoknya produk dari mereka kemarin tersebut itu masuknya dalam wilayah konkret atau dalam wilayah abstrak berdasarkan dari yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki. Belum pada baca. Izin Ketua, ya, menambahkan sedikit. Mungkin putusan apa tadi? Kemenaker. Lebih kepada abstrak norm review ya. Karena tadi itu putusan tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat. Yang diinspirasi dari putusan John Marshall dalam kasus Marbury versus Madison diinvestigasikan. Namun sebagai dari kewenangan abstrak norm review ini masih diserahkan kepada Mahkamah Agung berupa kewenangan pengujian produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Seperti itu mungkin, Pak. Berarti undang-undang cipta kerja tersebut atau yang Kemenakernya? Undang-undang cipta kerjanya menurut saya. Kalau yang Kemenaker kemarin BPJS? Kalau BPJS sama sih. 56, umur 56 tahun ya, baru bisa. Lebih ke abstrak norm review karena masih menjadi tugas Mahkamah Konstitusi. Ya, seperti itu mungkin. Ya, boleh. Nggak jadi masalah. Nanti kita sama-sama belajar. Silahkan Kang Koji Ilham yang sudah on. Kalau saya baca ini sekilas kaitan dengan ini ya, jenis judicial review, yang kedua abstract norm review, yaitu kewenangan pengujian produk perundangan yang menjadi tugas Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu kan menguji undang-undang ya, menguji undang-undang. Jadi di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kan kalau setingkat kalau undang-undang ya diujinya di MK, di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau yang kayak di bawah peraturan perundang-undangan kayak PP misalnya kaitan dengan jaminan hari tua itu kan peraturan menteri ya. Itu berarti kan diujinya di Mahkamah Agung begitu kan. Tapi ini kan sebelum diuji kemudian di internal ini kan dilakukan perbaikan begitu ya. Dilakukan perbaikan sebelum diuji. Jadi paling itu Pak Ketua begitu. Jadi masuknya berarti ke yang norma abstrak atau norma konkret. Yang mana ini?
Ya tadi kan pertanyaannya. Ya kalau Ngopi dulu Bang, ngopi dulu, ngopi. kalau pengujian ya, itu kan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sini dijelaskan abstrak norm review yang kewenangan pengujiannya produk undang-undang yang menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi. Abstrak berarti begitu. Berarti masuknya ke wilayah abstrak. Ya. Ya. Gitu. Silahkan. Berarti dengan alasan tadi bahwa kenapa itu masuk ke wilayah abstrak, karena ranah kerja Mahkamah Konstitusi. Ya, diskusi aja kita sambil berjalan ini. Iya, silahkan. Lebih asik gitu loh. Oke, yang silakan yang hand raise, ada nggak yang hand raise? Kang Endi silakan. Ya Bang. Lanjut Pak Endi. Lanjut. Itu Pak Uji bilangnya sekilas, padahal dari tadi malam udah baca itu kata orang. Ke abstrak kayaknya Bang, karena bersifat umum juga. Iya. Larinya ke abstrak ya. Mungkin bisa kita memberikan sebuah pendalamannya, yaitu kepada mungkin sudah beberapa orang nih Pak Dokter. Ada Kang Endi, ada Kang Wildan, ada Kang Koji Ilham, mungkin nanti supaya kita bisa merambah ke ranah materi yang lain. Nah, mungkin ya kembali kepada Pak Dokter gitu loh. Ya, jadi mungkin ini pendalamannya akan dilakukan oleh Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter. Iya, oke teman-teman, inilah yang namanya sebuah pembelajaran yang dialogis nih. Jadi masing-masing memberikan sebuah statement, masing-masing memberikan sebuah argumentasi. Karena jadi lebih hidup gitu loh dibanding monolog. Ini saya pancing, akhirnya banyak beberapa yang mengeluarkan pendapat. Di ilmu hukum itu sebenarnya kita harus banyak berpikir logika. Jadi logika hukum kita harus jalan, karena di sana ada norma, ada dogma. Kalau Pak Ketua bilang ada akhlak gitu kan di sana kan. Nah, disitulah pentingnya kita pembelajaran bahwa ilmu hukum itu tidak lepas dari sifat manusia. Tidak ada yang lebih hebat. Siapapun ahli hukum tidak boleh saya lebih hebat dibanding si A, si B, karena itu menutup sebuah keilmuan. Seperti sebuah gelas kan, kita nggak boleh gelas itu penuh, harus kosong supaya gampang diisi air. Jadi tadi kita pancing ada, ini sebenarnya Pak Jimli ini ingin membuka logika kita semuanya sebagai pembelajar ilmu hukum. Kenapa sih gitu loh di sebuah judicial itu masih ada turunan di bawahnya gitu. Padahal kan jelas-jelas judicial review ya udah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, kira-kira begitu. Namun ternyata Prof. Jimli melihat dari perspektif lain. Makanya dibuatlah sebuah norma atau mungkin judicial yang berbeda. Ada namanya concrete law review, ada abstract law review. Apa sih sebenarnya ide-ide itu kenapa muncul gitu? Karena beberapa ahli hukum yang lainnya tidak mengkaitkan bahwa ada petun di situ. Jadi teman-teman pasti kalau pengujian peraturan perundang-undangan, peraturan dari lembaga, peraturan dari lembaga negara itu hanya melihat pasti di sebuah dua tempat yang namanya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung saja. Padahal petun pun sebenarnya lembaga yang harus kita akui sebagai lembaga yang bisa menguji juga. Bagaimana seorang PNS dipecat oleh atasannya? Bagaimana BPN Kanwil Banten membuat sebuah keputusan kepada masyarakat Banten? Diujinya kemana ya katanya? Kira-kira begitu kan. Kemudian PNS, ASN dipecat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Pariwisata. Itu mengujinya kemana supaya pemecatan itu tidak dilakukan. Dan mereka pasti tidak melakukan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
Jadi ada satu tempat sebenarnya, dan itu mungkin terlupakan. Nah, Pak Jimli jeli di situ. Sebagai ahli hukum jeli melihat ada sebuah lembaga untuk menguji juga. Dan lembaga tersebut itu berhak dikatakan sebagai lembaga penguji juga. Yang kita sebut adalah petun. Kan tidak elok dan tidak adil. Misalnya seorang ASN dipecat oleh atasannya ke Mahkamah Agung kan tidak sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya kan. Masa dipecat dari ASN mengujinya di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, karena sifatnya kan perorangan. Jadi kalau kita coba berpikir logika hukumnya begini, konkret itu apa sih? Konkret itu biasanya dari sebuah lembaga ke perorangan. Jadi tidak merujuk ke masyarakat luas, ke masyarakat Indonesia. Seperti contohnya tadi, ASN dipecat oleh atasannya dari Dinas Perhubungan Jakarta Utara misalnya. Kan nggak mungkin si ASN tersebut melakukan uji materinya supaya tidak dipecat, alasan pemecatannya nggak jelas ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nanti ditolak dong gugatannya. Nah, Profesor Jimli jeli di sini. Dia memasuki sebuah ranah yang namanya petun. Artinya apa? Petun pun bisa sebagai lembaga penguji. Jadi kalau dibilang pengujian peraturan perundang-undangan, artinya kepala BPN, kepala dinas, itu kan sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan administratif. Yang kita sebut namanya bestur. Administratif. Kekuatan bestur, kekuatan administratif. Seorang diangkat berdasarkan SK, seorang dipecat berdasarkan SK, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, di situ masuk. Jadi kalau misalnya perorangan yang sifatnya konkret, yang tidak masuk ke ranah masyarakat Indonesia, ya berarti pengujiannya di petun. Nah, itulah yang namanya concrete law review. Jadi yang kita diskusikan hari ini sebenarnya tidak melulu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, tapi ada lagi namanya petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Petun ada di setiap provinsi. Mekanismenya hampir sama. Ada pengadilan petun, ada pengadilan tinggi tun, ada Mahkamah Agung. Di sana ada Hakim Agung yang membidangi Kamar Tun, Kamar Tata Usaha Negara. Jadi sampai hukum acaranya sampai kasasi juga teman-teman dan PK. Namun kalau di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung itu sudah inkrah. Jadi tidak ada upaya hukum berikutnya. Jadi kalau misalnya di Mahkamah Konstitusi, ya keputusannya sudah final and binding, sudah inkrah, sudah mengikat, sudah menjadi kepastian hukum, sudah menjadi berkeadilan tetap putusannya. Nah, kalau misalnya tata usaha negara itu persis hukum acaranya persis kayak pidana dan perdata ataupun agama. Itu ada banding, ada kasasi, dan ada peninjauan kembali. Nah, itu yang dilihat oleh Jimli Asidik, profesor hukum kita. Ternyata ada namanya concrete law review. Kemudian ada abstract law review. Jadi kalau kita logikakan secara logika umum, logika hukum kita, berarti hal-hal yang sifatnya abstrak adalah hal-hal yang sifatnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk keseluruhan, menyeluruh gitu kan. Namun kalau misalnya konkret berarti bisa jadi perorangan, individu, bukan masyarakat Indonesia. Kalaupun misalnya sebuah lembaga dibubarkan, berarti lembaga tersebut saja yang melakukan gugatan di TUN. Berarti hanya melekat ke lembaganya. Kayak dulu mungkin Kementerian Penerangan, teman-teman pernah dengar kan, Departemen Penerangan dihapus. Saya yakin banyak gejolak di sana. PNS-nya bagaimana? Akhirnya dibuatlah Menteri Komunikasi dan Informatika, dan itu dulu kan Menteri Penerangan, tapi hampir hilang itu. Zaman Gus Dur kan nggak ada. Nah, PNS-nya kemana gitu? Nah, itu mereka boleh tuh melakukan upaya itu, namun bukan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, karena masuknya concrete law review. Jadi jatuhnya ke petun nanti di sana. Namun di presiden berikutnya kan dibuat Menkominfo, artinya
PNS atau ASN yang dari Departemen Penerangan itu automatically masuk sebagai PNS atau ASN di di Kementerian Kominfo. Kira-kira begitu teman-teman logikanya. Logika hukum dari ilmu hukum, upayakan kita harus logik juga, karena Prof. Jimli juga berpikirnya logik, kalau menurut saya logical thinking. Berarti Patton bukan pengujian dong, dia berpikirnya kan ke sana. Setelah digali, oh ya itu kan ranah pengujian juga. Akhirnya dibuatlah sebuah sebuah aliran yang kita sebut dua tadi, concrete law review dan abstract law review. Kira-kira begitu teman-teman. Silakan, mungkin ada masukan lagi. Ini menarik kalau kita dialogis karena di buku tidak ada itu. Kenapa saya tanyakan? Karena di buku tidak ada. Silakan Pak Ketua menambahkan lagi. Ya. Kalau mohon maaf Pak Prof, dari yang antara konkret dan abstrak tersebut, saya membuat cash flow-nya ini kan contoh gitu Pak Prof. Seorang ASN, kemudian di atasnya ada kepala sekolah, kalaupun dia seorang guru, kemudian di atasnya ada kepala dinas pendidikan, naiklah terus sampai kepada bupati, kemudian naik kepada kementerian. Sudah pasti kan aturan tersebut tidak tertuju kepada satu orang langsung mutlak, tetapi pasti memiliki dasar hukum dalam proses menindak dan ataupun kalau di perusahaan itu ada dalam bentuk SP, barulah melakukan pemecatan. Jadi kalau tadi terjadi perbedaan antara bahwa abstrak tersebut tertuju pada sisi satu orang, kalau dilihat ke atasnya antara undang-undang Kemenaker Trans tersebut kan pada puncaknya juga kepada satu orang, seorang pekerja gitu Pak. Sehingga dari sini menurut saya ya mungkin